Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada ya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu sama-sama tahu ya kondisi terkini soal perkembangan ya dan situasi bangsa dan negara. Yang paling membuat kita agak sedikit miris sesungguhnya ya persoalan kasus korupsi BTS. Karena ini kan menyangkut kepentingan rakyat. Bagaimana kemudian program pemerintah itu, dalam hal ini Pak Jokowi, yang kita kenal kemarin istilah tol langit. Berarti tidak ada hambatan soal akses informasi, dan baik itu soal telekomunikasi dan juga akses data, yaitu teknologi yang sekarang semakin canggih dengan sebutan internet itu, saudara. Tetapi sangat disayangkan, di tengah program ini, tahun 2016 itu diceritakan ya, bahwa berjalan secara baik dan bagus menuju 2006 ya, bukan 2016. Dari 2006 itu katanya program itu sudah bagus berjalan, sampai 2019, lalu nanti bermasalah serius 2020 sampai 2022. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pihak. Dan tidak tanggung-tanggung ya, kurang lebih sekitar 8 triliun negara dirugikan. Yang membuat dan menjadi kita bertanya, apakah ini hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, atau ini kelompok besar, yang dimana kelompok besar ini kita harap ini harusnya dibuka dan dituntaskan, diselesaikan. Agar kedepannya Presiden yang terpilih 2024 mendatang tidak lagi berurusan dengan kelompok-kelompok oligarki ataupun elit tertentu yang berada di mana saja, termasuk di partai politik misalnya, yang mentalnya itu mental-mental perampok ya, mental-mental garong seperti ini, mohon maaf. Nah, yang paling kita sangat sayangkan sekarang, ada informasi temuan bahwa ada bukti rekaman yang sudah hari ini berada di Kejaksaan Agung, dan tentu kita pengen sesungguhnya semua yang ada di dalam rekaman itu betul-betul dituntaskan, diselesaikan. Jangan ada istilah tebang pilih, atau jangan sampai masyarakat itu atau publik menangkap bahwa ada tebang pilih di dalam penanganan kasus korupsi BTS yang kurang lebih 8 triliun rupiah ini, saudara. Dan mohon maaf ya, dengan adanya informasi seperti itu, maka publik ini atau masyarakat ini sudah mulai ada suatu asumsi-asumsi. Jangan sampai misalkan ya ada tebang pilih hanya karena persoalan satu kelompok misalnya, atau mohon maaf karena satu partai misalnya atau satu organisasi, sehingga itu kemudian enggak diproses begitu, enggak ditelusuri. Misalkan aliran dana korupsi BTS ini ya harus dikejar semua, harus dicari tahu semua siapa-siapa yang terlibat dan yang berkaitan dengan itu. Dan sejauh mana keterlibatan dan keterkaitannya, apakah layak untuk diproses hukum atau bagaimana. Kelayakan itu ya tentu cukup bukti memenuhi unsur untuk tindak pidana korupsi dan segalanya. Rasanya kita butuh kepastian dari pemerintah soal, dan bukan cuma pemerintah, termasuk DPR ya, soal undang-undang perampasan hak perampasan aset. Karena satu-satunya jalan ya, saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan dan kita harapkan, supaya ada punishment dan untuk mencegah oknum-oknum tertentu agar melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, baik itu secara personal ataupun kelompok ataupun secara lebih besar lagi kelompoknya. Jadi saudara, ini yang harus menjadi pemahaman kita semua, terutama para elit-elit bangsa dan negara ini, dan yang lebih khusus lagi penegak hukum ya, dan lebih
Lebih-lebih lagi adalah kepada Bapak Presiden Pak Jokowi, kita sangat harapkan di tengah akhir waktu menjelang kepemimpinan beliau, agar urusan soal korupsi ini memang harus dituntaskan, diberantas ya. Kita jangan sampai ada potensi bibit-bibit benih, misalnya dalam konteks kanker itu, virus itu, yaitu nggak dibersihkan. Makanya rekaman yang ada di Kejaksaan Agung itu kalau memang benar adanya, itu harus dibuka secara tuntas, ya, setuntas-tuntasnya, sedetil-detilnya, siapa saja yang terlibat di dalam komunikasi-komunikasi yang berkaitan dengan terjadinya korupsi atau perbuatan tindak pidana korupsi di pembangunan BTS ini, saudara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti dalam renungan-renungan berikutnya. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada.